Al-hijrah, kata hijrah dalam bahasa Arab artinya at-tark. At-tark artinya meninggalkan. Oleh karenanya para sahabat yang meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah disebut dengan kaum apa namanya? Muhajirin. Kemudian yang menerimanya disebut dengan kaum Ansar. Ansar artinya penolong. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji kedua golongan itu di dalam Al-Qur'an. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini dalam surah apa? Al-Hasyr. Ya, ayat berapa? Cari sendiri. Sebelah kiri sedikit agak di bawah. Sekali-sekali. Cuma itu saja. Jadi Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة." Ini pujian untuk kaum Ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman, yaitu orang-orang yang tinggal di sebuah negeri yang penuh dengan keimanan, yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka senang dengan orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Yang dimaksudkan adalah kaum Muhajirin. Bahkan lebih dari itu, Allah mensifatkan dan memuji mereka, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan sedikit pun mereka tidak merasa berat. Karena antum tahu bahwasanya para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak bawa apapun. Harta mereka ditinggal di kota Mekah. Cuma baju yang menempel di badan dan perbekalan yang sederhana. Karena memang dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy, terutama para sahabat yang datang dari luar. Kemudian dia berusaha di Mekah, kaya raya. Orang-orang kafir mengatakan, enak saja kau datang kepada kami, mengambil harta kami, kemudian kau mau pergi membawanya. Namun subhanallah, mereka meninggalkan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang konsekuensi hijrah itu berat. Dan ini telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kaum Ansar yang tinggal di kota Madinah, mereka berbagi dengan saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin. Ini namanya air. Siapa yang bisa tebak? Air apa ini? Air bening, ya, air putih. Mereka berbagi dengan kaum Muhajirin, berbagi tempat tinggal, bayangkan, ya. Dan sedikit pun mereka tidak merasa berat. Berbagi makanan, bahkan yang paling masyhur di antara kisah yang terkenal, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, yaitu sahabat yang mulia, antara sahabat yang mulia Sa'ad ibn Rabi' dengan Abdurrahman ibn Auf. Dan siapa Abdurrahman ibn Auf? Seorang sahabat yang kaya raya, hijrah ke Madinah juga tidak bawa apa-apa. Ya, kalau sekarang mungkin bisa bawa rekening, bisa bawa ATM. Ya, tidak bawa apa-apa tapi ada di kantong, masya Allah. Ya, istilahnya rekeningnya juga diblokir pada waktu itu oleh orang-orang kafir. Dan Sa'ad ibn Rabi', seorang pedagang yang juga kaya raya, dia berkata kepada saudaranya Abdurrahman, dan ini bukan basa-basi,
Dia menawarkan, wahai saudaraku Abdurrahman, saya memiliki harta yang banyak. Jika engkau mau, saya akan bagi dua, saya separuhnya dan ambil separuhnya. Tidak sampai di situ. Ini mungkin yang pernah saya bawakan ceramah ini di salah satu masjid di Goa. Kemudian ada yang menyanggah, mengangkat tangan dan mengatakan ini tidak masuk akal. Tapi saya akan jelaskan, yaitu ketika Sa'ad ibn Rabi' berkata, saya punya dua istri, silahkan kau lihat mana yang engkau sukai, saya ceraikan, lepas masa iddah silahkan engkau nikahi. Ya, ini memang ayyuhal ikhwah wal akhawat hafizakumullah, jika berbicara atifah dan perasaan berat. Tapi jika sudah keimanan yang berbicara, makanya Allah mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka mendahulukan saudara-saudara mereka walaupun mereka butuh. Ini derajat ukhuwah yang paling tinggi yang disebut dengan apa? Al-ithar. Jadi kalau antum ditanya apa derajat ukhuwah yang paling tinggi, apa jawabannya? Al-ithar, yaitu apa yang saudara Anda ambil lebih Anda sukai daripada apa yang Anda tinggalkan untuk diri Anda sendiri. Makanya ketika Umar bin Khattab atau Zainal Abidin melihat ada dua orang yang begitu akrab, kemana-mana berboncengan, ya kemana-mana bersama-sama, akhirnya beliau tanya, apakah persaudaraan kalian ini sudah sampai pada tahap atau tingkatan ketika ada salah seorang di antara kalian yang memasukkan tangannya ke saku saudaranya untuk mengambil uangnya, kemudian dia tidak peduli? Maksudnya dia izinkan, dia biarkan? Dia mengatakan belum. Akhirnya beliau berkata, kalau begitu pertemanan kalian belum sempurna. Mau dicoba? Kan biasa begitu, ayyuhal ikhwah. Ya, satu baju berdua, kemudian tidak peduli. Ini sudah sampai pada tingkat ithar. Ya, uangmu, uangku, uangku, bukan uangmu. Itu bukan ithar, namanya kalasi. Ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas. Namun subhanallah, mungkin kita bertanya sekarang, mana orang-orang seperti Sa'ad ibn Rabi'? Masya Allah, air putih, kopi, duri. Apa maksudnya ini? Ya, ini duri ini. Ya. Jadi mungkin ada yang bertanya dan berkata, masih adakah orang seperti Sa'ad ibn Rabi' di zaman sekarang ini? Apa jawabannya? Justru jawabannya yang pas sebenarnya adalah masih adakah orang seperti Abdurrahman ibn Auf? Karena apa jawaban dan tanggapan dari Abdurrahman ibn Auf? Kira-kira kalau kita ditawarkan seperti itu, ayyuhal ikhwah, ya minimal kita basa-basi, bilang jangkik repot-repot. Tapi kalau memang ikhlas ya apa boleh, kan begitu. Beliau tidak. Ya, beliau juga memiliki sifat apa? Coba bertemu antara sifat dermawan, al-karam dengan sifat al-iffah. Allahu akbar. Jadi bertemu antara sifat apa? Al-karam, yaitu kedermawanan, dengan sifat al-iffah. Ya. Oh iya, ada permintaan dari panitia supaya jamaah mundur-mundur sedikit ke belakang. Oh maju-maju, oh maju-maju. Mohon maaf, terbalik. Ya, insyaallah. Maju-maju ke sini. Ya. Jazakumullah khairan. Allah berfirman, "Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Jika dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah di majlis, maka lapangkanlah. Allah akan melapangkan rahmatnya untuk kalian. Jazakumullah khairan. Sampai di mana tadi? Jadi bertemu antara kedermawanan dengan apa? Al-iffah. Abdurrahman ibn Auf juga tidak serta-merta langsung mengatakan terima kasih banyak. Tidak usah seperduanya, sepertiga saja. Ya. Tidak, justru beliau berkata kepada Sa'ad ibn Rabi', barakallahu laka fi ahlika wa malika
semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu wahai saudaraku. Ya, beliau menolak dengan penuh ihtiram, penuh hormat. Kemudian beliau berkata, walakin dullani ala suq, saya cuma minta bantuan Anda, tolong tunjukkan kepadaku jalan menuju ke pasar. Apa maksudnya? Beliau mau usaha sendiri. Ini namanya iffah. Ya, dan memang ada orang begitu garis tangannya, masya Allah, ini dalam tanda kutip ya. Dia dalam berbisnis, masya Allah, apa saja bisa menjadi uang. Seperti Abdurrahman ibn Auf ini. Ada juga orang kasihan, ya, siang malam banting tulang berbisnis, tapi yang ada cuma terus gali lubang, ya, tidak tahu kapan nutupnya. Abdurrahman ibn Auf, dan ini kisah yang masyhur ketika beliau sudah mulai berusaha. Setelah itu tidak lama kemudian beliau menikah, dan menikahnya juga tidak terlalu diumumkan, bahkan Nabi juga tidak tahu. Nanti ketika dia datang kepada Rasulullah ada bekas parfum di pakaiannya, dan antum tahu perbedaan parfum laki-laki dan parfum perempuan. Kalau parfum laki-laki itu ya nampak baunya, tidak nampak warna dan zatnya. Adapun parfum perempuan ya tidak nampak rasanya, namun kelihatan warnanya. Itu ada di bajunya Abdurrahman ibn Auf. Akhirnya beliau berkata, la'allaka tazawwajta, jangan-jangan kau sudah menikah. Dia berkata, na'am ya Rasulullah. Inilah perkataan Nabi, aulim walau bisyah, lakukanlah walimah walaupun dengan 1 ekor kambing. Ya, jadi walimah itu tidak sulit-sulit banget sebenarnya ya. Bisa 1 ekor kambing. Jadi jangan antum mengira yang 1 ekor kambing itu cuma akikah, walimah juga boleh. Apa maksudnya? Ini permudah urusan pernikahan. Ya, jadi saya mau ada di antara ikhwah yang buat sejarah, ya, buat walimah, ya, sederhana saja hidangannya, misalnya pisang goreng dengan sukun, masya Allah, sebagai hidangan pembuka maksud saya, dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Ini sebagai muqaddimah untuk menjelaskan makna al-hijrah, yaitu at-tark, ayuhal ikhwah. Kemudian al-hijrah terbagi menjadi 3 kata para ulama. Ada hijratu al-amal, ada hijratu al-makan, dan ada hijratu al-amil. Ini 3 jenis hijrah. Adapun yang pertama adalah hijratu al-makan, yaitu meninggalkan tempat. Dan ini sudah kita jelaskan contohnya tadi. Dan Nabi SAW menyebutkan contoh yang lain dalam sebuah hadis yang sahih al-muttafaq alaih, ketika beliau menceritakan, ayuhal ikhwah, kisah seorang lelaki yang telah membunuh 99 jiwa. Kisahnya masyhur. Ya, jadi tidak perlu saya ulangi. Asyahid di sini, di akhir kisah, sang alim memberikan petunjuk kepadanya ketika dia bertanya, ya, sudah membunuh 99 jiwa, namun dia hendak bertaubat kepada Allah. Kemudian dia bertanya kepada salah seorang abid. Sang abid ini dengan kejahilannya mengatakan, tidak mungkin lagi Allah mengampunkan dosa-dosamu. Satu saja adalah sesuatu yang besar, apalagi 99 yang kau telah bunuh. Akhirnya apa yang ia lakukan? Ia menghunus pedangnya, kemudian dia membunuh orang itu cukup 100. Ya, dan inilah bahayanya berfatwa tanpa ilmu, bisa berujung maut dan kematian. Jadi dia berfatwa tanpa ilmu, akhirnya dia juga dibunuh cukup 100. Namun semangatnya untuk berhijrah, bertaubat masih besar. Dan dia berjumpa dengan seorang alim, dan inilah keutamaan alim. Sebagaimana kata Nabi, fadlul alim 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan seorang alim, ya, yang berilmu dengan seorang abid ahlu ibadah tanpa ilmu, seperti keutamaanku dengan orang yang paling rendah di antara kalian, kata Rasulullah SAW. Sang abid ini kemudian berkata, "Wa man ladzi yahulu bainaka wa bainat taubah?" Apa gerangan yang menghalangimu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi dibukakan untuknya pintu rahmat Allah. Kemudian setelah itu dia disuruh untuk meninggalkan, ya, tempat tinggalnya. Mengapa? Karena di tempat ia tinggal, di kampung itu, ayuhal ikhwah, penduduknya adalah orang-orang yang rajin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ayuhal ikhwah salah satu di antara bukti kesempurnaan hijrah kita, ya,
meninggalkan tempat yang dikhawatirkan masih atau berpeluang mempengaruhi kita untuk kembali ke masa silam. Istilah kita asir, beri pengaruh, dakwahi mereka. Namun jika Anda tidak mampu dan khawatir Anda yang dipengaruhi, tinggalkan. Ya. Dan ini yang diajarkan oleh sang alim ini. Dia menyuruh pemuda ini untuk meninggalkan kampungnya menuju sebuah kampung yang penduduknya rajin dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di tengah jalan apa yang terjadi? Apa yang terjadi ya ikhwan? Betul dia meninggalkan kampungnya di tengah jalan, kematian menjemputnya. Ya. Dia belum sampai di tempat yang hendak ia tuju itu. Maka turunlah malaikatul rahmat dan malaikatul azab. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Keduanya kemudian berselisih. Yang satu mengatakan orang ini tempatnya di neraka. Dia telah membunuh 100 jiwa. Malaikatul rahmat mengatakan tidak. Ini tempatnya di surga. Karena dia hendak bertaubat di akhir hidupnya. Walaupun dia belum sempat sampai di kampung yang hendak ia tuju. Mereka berselisih, maka turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, anqisu ma baina al-ardain. Coba kalian mengukur jarak dua kampung itu. Jika jarak kampung yang ditinggalkannya itu lebih jauh, dalam artian sudah hampir sampai di kampung yang hendak ia tuju, maka tempatnya di surga. Namun jika jarak kampung yang hendak ia tuju itu masih jauh, masih lebih dekat dengan kampung yang ia tinggalkan, maka tempatnya di neraka. Dan setelah diukur ayyuhal ikhwah, ternyata dia sudah hampir tiba di kampung yang ia tuju. Dalam riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kampung yang hendak ia tuju itu, antaqarabi, mendekatlah engkau kepadanya. Dan kampung yang ia tinggalkan, Allah berkata dan memerintahkan kepadanya, antaba'adi, menjauhlah engkau darinya. Allahu akbar. Coba lihat, satu orang pendosa berhijrah di jalan Allah sampai Allah yang memerintahkan bumi untuk bergerak mendekat kepadanya dan menjauhinya. Ini menunjukkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama ya ikhwah, hijratu al-makan, meninggalkan tempat ya yang dikhawatirkan dan berpeluang untuk mengingatkan kita kembali dengan dosa-dosa kita di masa silam. Karena ingat, sebagaimana kata para ulama kita, ketika seseorang telah bertaubat dari sebuah perbuatan dosa yang ia telah berhijrah darinya, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan lebih memudahkan untuknya jalan kemaksiatan yang pernah ia lakukan itu, untuk menguji kejujuran iman ya yang ada di dalam hatinya dan kejujuran tobatnya. Ya. Dan ini terbukti. Banyak orang yang sudah meninggalkan dosa riba, ya dia berusaha untuk menutupi sangkutannya di bank, dan ketika dia sudah berhasil melunasinya, masya Allah, gencar SMS masuk. Ya, semakin dipermudah tanpa jaminan Anda mendapatkan ini terus, kemudian kan begitu. Alaysa kadzalik? Ya. Begitu pula dengan hubungan-hubungan yang haram. Ya. Dan ini biasa terjadi ketika ada acara reuni. Kita sudah hijrah, masya Allah, sudah penampilan sunnah, tiba-tiba ada reuni, datang teman-teman lama kita dulu yang langsung memeluk begitu saja, ya, atau misalnya langsung bersalaman tanpa dia tahu bahasanya kita sudah berhijrah. Ini tantangannya berat. Ya. Bukan demikian ya ikhwan? Ya, dan antum masing-masing punya pengalaman ya, tentang hal tersebut. Jadi ini yang pertama, hijratu al-makan. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan hijratu al-amal, meninggalkan amalan. Dan ini makna perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah yang hakiki, yang sebenarnya adalah yang hijrah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kita semua di sini punya masa silam, masa lalu, betul atau tidak? Iya, betul, karena kita sudah besar. Ya, kalau tidak ada masa lalu berarti baru lahir tadi. Ya, kita semua punya masa lalu. Ya, mungkin ada yang punya masa lalu yang kelam, yang gelap. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa memang ternyata syarat orang yang bertakwa itu, yang dijanji dengan
ampunan dan surga bukan berarti bahwasanya dia tidak pernah terjatuh dalam perbuatan dosa. Ada yang tahu dalilnya? Dalam surah Ali Imran, ya, di ayat yang ke 134, ya, silahkan dicek nanti, ya. Sebelah kanan agak atas sedikit. Masya Allah, semoga Allah menjaga Ustaz Adi Hidayat, hafizahullah. Mudah-mudahan tidak ada tahdiran dengan doa saya tadi, ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian dan untuk dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Uiddat yang disiapkan untuk siapa? Lil muttaqin. Yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri dan sifatnya? Ayat selanjutnya menjelaskan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang berinfak dalam keadaan lapang, dalam kondisi sempit, yang menahan amarahnya dan emosinya, memaafkan sesama manusia dan banyak melakukan kebaikan. Kemudian ayat setelahnya, perhatikan, ini poin kita, ya. Allah menyebutkan ciri orang yang bertakwa yang dijanji dengan surga. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Walladzina, yaitu orang-orang yang fa'alu, jika ia melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Aw zalamu anfusahum, atau mereka zalim pada diri mereka sendiri. Sebagian ulama tafsir ada yang menafsirkan fahisyah dosa besar, zalamu anfusahum dosa kecil. Coba perhatikan ini ya ikhwan. Walladzina idza fa'alu fahishatan, atau orang yang ketika terjatuh dalam perbuatan yang keji. Jadi Allah tidak mengatakan ciri dan sifat orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa, tidak sama sekali. Bahkan Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, apa yang mereka lakukan? Dzakarullah, mereka segera ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfaru lidzunubihim, mereka beristighfar dengan dosa-dosa mereka. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus larut dalam perbuatan dosa itu. Dia segera meninggalkannya. Dia hijrah. Silakan kita baca lagi dalam surah Qaf. Sebelum surah Qaf saya baca dulu surah Az-Zumar. Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan ketika orang-orang yang bertakwa itu diantar dan digiring menuju ke surga. Allahu Akbar. Saya tanya antum semua, ya para ikhwah, apakah antum mau termasuk dalam golongan ini? Coba jawab yang tegas, ya. Kita mau dengar malam ini, kita di rumahnya Allah. Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa diantar dan digiring menuju ke surga untuk dimasukkan ke dalam surga. Antum mau atau tidak? Mau. Ternyata Ibnu Abbas tidak mau. Dan saya juga tidak mau. Antum mau? Antum tidak mau? Diantar menuju ke surga, mau atau tidak? Saya ulangi lagi ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Allahu Akbar. Orang-orang yang bertakwa diantar menuju ke surga.
disambut oleh para malaikat. Dikatakan kepada mereka, salamun alaikum thibatun, keselamatan bagi kalian. Kalian orang-orang baik. Fadkhuluha khalidin, masuk kalian kekal di dalamnya. Allahu akbar. Saya tanya, mau atau tidak? Oh, kenapa lemah? Mau atau tidak? Semoga Allah memasukkan kita semua ke surga. Tapi saya tidak mau. Dan Ibnu Abbas tidak mau. Ternyata beliau mau golongan yang lebih tinggi lagi, yang disebutkan dalam surah Qaf. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Surga didekatkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ada golongan yang lebih tinggi, mereka tidak perlu lagi berjalan diantar menuju ke surga, tapi surga yang didekatkan kepadanya. Ya. Antum paham? Yang mana lebih terhormat? Diantar, ya, afwan, dijemput atau datang sendiri? Dijemput. Saya kalau panitia bertanya, misalnya ada panitia yang ada acara tabligh akbar atau apa, Ustaz, datang sendiri atau dijemput? Ku bilang saya jemput, ku bilang datang maka tuh. Akhirnya saya bilang biar bisa datang sendiri. Ya. Jadi mana yang lebih terhormat? Dijemput atau datang sendiri? Dijemput. Ini surga yang menjemputnya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Apa lanjutan ayatnya? Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Ini yang dijanjikan untuk kalian, likulli, untuk setiap siapa? Coba perhatikan cirinya. Likulli awwab, orang yang selalu kembali kepada Allah. Apa maksudnya? Yang jika terjatuh dalam perbuatan dosa, dia bangkit, bertaubat, dan kembali memperbaharui janjinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasyiyar rahmana bil ghaib. Yang takut kepada Tuhannya bil ghaib. Apa maksud takut kepada Tuhannya bil ghaib? Yaitu yang takut kepada Allah fi sirri wal alaniyah. Dan inilah hakikat hijrahmu, wahai saudaraku. Hijrah bukan cuma sekedar penampilan zahir di hadapan manusia, namun hijrah adalah zahiratan wa batinatan. Saleh di depan orang dan saleh ketika dia bersendirian. Ya. Ketika dia bersendirian, dia tidak melabrak aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menyebutkan dalam hadis ketika membaca firman Allah, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ada di antara manusia yang datang di hari kiamat dengan amalan yang begitu banyak, namun dijadikan seperti debu yang berterbangan. Sahabat yang mulia Thauban bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Sifhum lana ya Rasulullah, jallihim lana ya Rasulullah, alla nakuna minhum. Coba sebutkan ciri-ciri mereka ya Rasulullah. Ini para sahabat takut. Siapa golongan itu? Sungguh merugi ya Rasulullah. Sebutkan kepada kami agar kami tidak termasuk golongan itu. Ya makanya sengaja judul ini hijrahmu palsu. Ya, ini judul yang apa istilahnya dalam bahasa itu kelihatan negatif, tetapi ada maksudnya. Seperti Hudzaifah ibn Yaman, beliau pernah berkata, sahibus sir, pemegang rahasianya Nabi. Beliau berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu 'anil khairi amma ana fakuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata yudrikani. Para sahabat Nabi selalu bertanya kepada Nabi yang baik-baik. Adapun saya selalu bertanya yang buruk-buruk agar berhati-hati jangan sampai saya terjatuh dalam yang buruk itu. Ya. Jadi Thauban bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Di antara penggalan hadis itu, beliau mengatakan, haula'i qaumun idza khalu bi ma'arimillahi intahakuha. Mereka adalah kaum ketika bersendirian, tidak ada orang yang melihatnya, dia melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan orang dia adalah lelaki yang saleh. Ya. Tetapi ketika dia bersendirian, tidak ada yang melihatnya, dia buka laptopnya, dia buka handphonenya, dia berselancar di dunia maya, hilang kontrol. Na'udzubillahi min dzalik. Ini belum sempurna ikhwani, bahkan lebih berbahaya.
إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله فقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. Jika engkau bersendirian dalam gelapnya malam, kemudian jiwamu mengajak engkau untuk bermaksiat kepada Allah, maka malulah pada pandangan Allah dan katakan pada jiwamu, sesungguhnya yang menciptakan gelapnya malam itu melihat apa yang kita lakukan. Ya. Dia sudah meninggalkan khalwah di dunia nyata, berdua-duaan, ya, kemudian berhubungan dengan yang lawan jenis. Namun dia khalwah di dunia maya. Ya, syaitan masuk di antara kabel-kabel telepon itu. Ya, dia masuk di antara sinyal-sinyal itu. Ya, hati-hati. Dan Masya Allah, terkadang dia balut dengan hijrah dan dakwah. Dia SMS seorang akhwat, "Ukhti, sudah mati salat tahajud?" Ya. Ini namanya apa? Ya, la haula wala quwwata. Hati-hati, ikhwan. Ya, sempurna kita harus masuk dalam agama Allah secara kafah. Ya. Kita memperlihatkan hijrah kita yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala zahiratan wa batinah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayatnya, "Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz, man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib." Dia datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati munib, yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya antum rindu dengan Allah? Masya Allah. Kita saja kalau sering mengikuti ceramah, katakanlah salah seorang ustaz, bahkan mungkin lewat videonya kita mendapatkan hidayah, kita rindu berjumpa dengannya, betul atau tidak? Kita bila-bilain datang dari jauh untuk sekedar melihat wajahnya misalnya. Ya, saya tanya antum semua, antum rindu berjumpa dengan Imam Masjidil Haram secara langsung? Lewat televisi kan sering, YouTube-nya sering kita dengar, tapi kita mau berjumpa secara langsung, betul atau tidak? Rindu atau tidak? Lalu bagaimana gerangan kerinduan kita untuk berjumpa dengan yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang memberikan kepada kita rezeki, yang memberikan kepada kita hidayah. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya inilah puncak kenikmatan penghuni surga, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka berseri-seri memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bersama dengan para sahabat di tengah malam purnama. Beliau kemudian berkata kepada mereka, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar la tudammuna syai'a." Setiap di antara kalian di hari kiamat akan memandang wajah Tuhannya dan tidak ada yang menghalangi pandangannya itu sedikit pun memandang wajah Allah. Ayo ikhwan, kita semua rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan Allah ridha kepada kita dan kita pun ridha kepada Allah. Sebagaimana di akhir surah Al-Fajr, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah," wahai jiwa yang tenang, "irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Irji'i, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, radiyah, dalam keadaan ridha, mardiyah, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena puncak kenikmatan adalah keridhaan Allah dan ru'yatullah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah." Keridhaan dari Allah. Ketika Allah masuk menjumpai para ahlul jannah di dalam surga, kemudian Allah berkata kepada mereka, "Azidukum," saya akan menambahkan nikmatku kepada kalian. Penghuni surga mengatakan, "Ya Rabb,
Kenikmatan apa lagi yang engkau tambahkan kepada kami? Engkau telah memasukkan kami ke surga. Engkau telah menjadikan wajah kami berseri-seri. Tidak ada yang kami minta kecuali engkau berikan. Apa kata Allah? Azidukum, saya akan menambahkan nikmatku kepada kalian. Ahillu alaikum ridai wala askhata alaikum abada. Saya sudah menghalalkan keridaanku untuk kalian, dan saya tidak lagi kepada kalian untuk selama-lamanya. Allahu Akbar. Itu di surga, dan di dunia kita mulainya, ayyuhal ikhwah al-karim. Ini kesempatan Allah masih berikan kepada kita. Falidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itu mari kita berlomba-lomba dalam ketaatan. Ya, mari kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kelalaian kita selama ini. Cukuplah dosa-dosa yang kita kerjakan selama ini. Jangan tertipu dengan masa muda kita. Jangan tertipu dengan kesehatan kita. Karena sesungguhnya kematian senantiasa mengintai kita. Tazawwad minat tuqa. Berbekallah dengan ketakwaan. Fa innaka la tadri. Karena engkau tidak tahu. Idza janna lailun hal ta'ishu ila al-fajri. Jika malam tiba, apakah engkau masih bisa hidup sampai pagi hari? Wa kam min fatan yumsi wa yusbihu dhahika. Betapa banyak pemuda yang tertawa di waktu pagi dan sore hari. Wa qad musijat akfanuhu wa huwa la yadri. Sedangkan kain kafannya sudah disiapkan dan ia tidak menyadarinya. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. Betapa banyak calon mempelai yang disiapkan dan dirias untuk pasangannya. Wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Sedangkan ruhnya dicabut pada malam yang telah ditentukan. Wa kam min sigharin yurtaja umrihimu. Betapa banyak anak kecil yang diharapkan masa depannya tinggi cita-citanya. Waqad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Jasadnya dimasukkan ke dalam gelapnya kubur. Wa kam min sahihin mata bila saqamin. Betapa banyak orang yang sehat mati tiba-tiba tanpa sebab. Wa kam min saqimin 'asha tulan min ad-dahri. Dan betapa banyak orang sakit berulang kali masuk rumah sakit, diopname, mendapatkan bantuan pernafasan, hampir tiap pekan cuci darah, namun sampai detik ini masih bisa hidup bersama dengan kita. Kematian rahasia ilahi, ayyuhal ikhwah. Tidak memandang umur, tidak memandang usia. Selalu kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapinya dan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya syaratnya, ayyuhal ikhwah, hijrah, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Lupakan masa lalu kita. Jadikan dia sebagai kenangan. Tidak perlu diceritakan kepada orang. Ini juga, ya. Cukup antara diri kita dengan Allah. Falyastatir bisitrillah. Makanya ulama kita mengatakan di antara adab seorang ustadz, seorang mufti, ahlu fatwa, kalau ada orang yang datang kepadanya mau bertaubat, ya, misalnya dia mengatakan ustadz, dan sang ustadz itu harus melihat ini kondisi orang ini, ya, dia mau datang bertaubat, ya, mungkin wajahnya sedih, bahkan mungkin dia menangis. Ustadz, saya mau bertaubat. Banyak dosa-dosa saya di masa silam. Kata para ulama, adab seorang ustadz tidak perlu dia tanya, apa dosamu? Coba ceritakan dari awal sampai akhir. Tidak boleh. Bahkan andaikan dia mau menceritakan, ustadz ini yang langsung memotong dan mengatakan, tidak usah ceritakan, akhi, tutupi dirimu, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau misalnya di dalamnya ada faidah, ada ibrah. Biasa yang kita lihat, ya, ada yang menceritakan perjalanan hijrahnya secara umum, tidak perlu mendetil, ya, untuk memberikan motivasi kepada yang lain, tidak mengapa. Tapi kalau diceritakan semua, ya ini cuma berlaku di gereja, pengakuan di hadapan para pendeta misalnya, ya, untuk ditebus dosanya. Kita tidak. Biarkan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah asar disebutkan, pernah di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, tidak turun hujan yang menyebabkan paceklik kemarau yang berkepanjangan. Kaumnya kemudian datang, ya Musa, hujan tidak kunjung turun. Kita, ladang kita, sawah kita, atau kebun kita kekeringan. Kita kekurangan air. Mari kita istisqa. Akhirnya Nabi Musa mengajak kaumnya untuk istisqa, keluar ke tanah lapang. Ya, dan orang dulu, para salaf, ayyuhal ikhwah, kalau mereka salat istisqa sambil bawa ember, mereka yakin hujan akan turun. Ya, itu keyakinan mereka. Nabi Musa mengajak kaumnya, sudah istisqa, minta hujan, hujan tidak kunjung turun. Nabi Musa alaihissalam yang memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah, apa gelarnya beliau? Kalimullah, yang bisa langsung berbicara dengan Allah. Dia berkata, ya Rabb, kami sudah istisqa, sudah berdoa, namun mengapa hujan tidak kunjung turun? Apa kata Allah? Ya Musa,
Sesungguhnya ada di antara kaummu yang ikut bersamamu mundu 40 sanah yubarizuni bil ma'siyah. Sudah sejak 40 tahun yang lalu dia terang-terangan melakukan maksiat kepadaku. Gara-gara dia hujan tidak saya turunkan, wahai Musa. Musa bertanya, lalu bagaimana ya Rabb? Allah berkata, suruh dia keluar dari barisan kaummu. Ya, tidak disebut nama orang itu. Coba lihat, Allah ingin menutupi aibnya. Tidak disebutkan namanya, tapi gara-gara dia hujan tidak turun, cuma disuruh keluar. Nabi Musa pidato, ya kaum, kita sudah istisqa, hujan tidak kunjung turun. Allah menyampaikan kepadaku, ada di antara kalian selama 40 tahun lamanya banyak melakukan maksiat kepada Allah. Allah menyuruhku untuk agar dia meninggalkan barisan, tinggalkan saf. Ya, ada seorang lelaki, dia merasa ya dia yang dimaksud oleh Allah. Ya, dia kemudian menutup mukanya. Ya, orang semua ya sudah menengok kiri kanan, siapa ini yang keluar kira-kira, dan orang ini menutup mukanya. Ya, dia memasukkan mukanya di wajahnya dan mengatakan, ya Allah, kalau saya keluar, ya Allah, engkau tidak menurunkan hujanmu karena maksiat yang pernah saya lakukan. Ya. Tapi kalau saya keluar, ya Allah, betapa malunya saya di hadapan mereka. Tapi kalau saya tetap di sini, hujan tidak engkau turunkan. Ya Allah, detik ini saya bertaubat kepadamu. Dia bertaubat di sini. Saya bertaubat kepadamu. Tiba-tiba datang awan yang menggumpal. Turun hujan yang lebat. Nabi Musa heran. Dia bertanya, ya Rabb, tidak ada yang keluar dari kaumku, namun mengapa hujan sudah turun? Apa kata Allah? Wahai Musa, gara-gara dia hujan tidak turun, dan juga gara-gara dia saya menurunkan hujan kepada kalian. Allahu Akbar. Gara-gara maksiat Allah menurunkan bencana, tapi dengan taubat Allah bisa mengangkat bencana itu. Ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini dua syarat Allah tidak menurunkan bencana. Yang pertama, ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak mungkin Allah menghukum mereka, wahai Muhammad, selama engkau masih hidup di tengah-tengah mereka. Dan ini sudah tidak ada, betul atau tidak? Nabi sudah meninggal. Syarat yang pertama sudah tidak ada, kita sudah khawatir. Tapi coba lihat syarat yang kedua, lanjutan ayat ini. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak mungkin Allah menghukum mereka selama mereka masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani, jangan pernah kita dipedaya oleh syaitan. Ya, ada dua senjata syaitan. Yang pertama adalah at-taswif, menunda-nunda taubat dan hijrah. Ya. Yang kedua adalah al-qunutu min rahmatillah. Kita dijadikan apa? Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, banyak sekali nih dosaku. Tidak mungkin lagi Allah mengampunkan dosa saya. Ulama kita mengatakan, barang siapa yang menganggap bahwasanya ada dosa yang melebihi ampunan dan rahmat Allah, maka anggapan itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menganggap ada dosa yang lebih besar dari ampunan dan rahmat Allah. Sampai kesyirikan pun, kekufuran pun, kalau seseorang bertaubat darinya, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Kullil ladzina kafaru", katakan kepada orang-orang kafir, wahai Muhammad, iyantahu, jika mereka bertaubat dari kekufurannya, yughfar lahum ma qad salaf, masa silam mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam kisah Ashabul Ukhdud, ya, dalam surah Al-Buruj, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati, sesungguhnya orang-orang yang menyiksa kaum laki-laki dan kaum perempuan dari orang-orang yang beriman. Bayangkan, digalikan parit, kemudian dilempar mereka ke dalam parit itu, dibakar berjamaah satu kampung. Tapi coba perhatikan firman Allah, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Apa lanjutan ayatnya? Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat. Apa yang kita pahami dari ayat ini? Berarti kalau mereka taubat, walaupun dosanya sebesar itu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan kita lihat dalam surah Az-Zumar di ayat yang ke-53. Qul ya ibadi, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, asrafu ala anfusihim. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampunkan semua dosa. Yaghfirudz dzunuba. Sebenarnya andaikan sampai di situ saja, innallaha yaghfirudz dzunuba itu sudah cukup. Tapi Allah menegaskan lagi jami'an, semuanya. Ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah menegaskan lagi, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian Allah menyeru, memanggil kita, wa anibu, kembali kalian. Apa maksudnya ini? Berarti kita pernah jauh, kita pernah melenceng dari jalan Allah, larut dalam maksiat. Tapi coba lihat, Allah memanggil kita, wa anibu, ya, kembalilah. Orang Buis mengatakan li sukomai, ya, kembalilah, ya, wa anibu ila rabbikum, kembali kepada Tuhan kalian. Wa aslimu lahu, serahkan diri kalian kepadanya. Min qabli ayyatiyakumul adzab thumma la tunsarun, sebelum datang azab dan tidak ada lagi yang mampu menolong kalian. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun, dan berusahalah mengikuti, ya, apa yang diturunkan kepada kalian sebelum datang azab yang datangnya tiba-tiba dan kalian tidak menyadarinya lagi, di mana kalian baru berkata, an taqula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Baru dia berkata, an taqula nafsun ya hasrata, aduh sungguh celaka aku, ala ma faradtu fi jambillah, disebabkan kelalaianku dulu di dunia di sisi Allah. Wa in kuntu laminas sakhirin. Ya. Kemudian dia baru menyesal, ayyuhal ikhwah, law anna li karratan fa akuna minal mu'minin. Ya, dia baru menyesali apa yang terjadi namun sudah terlambat. Oleh karenanya pada malam hari yang berbahagia ini, jazakumullah khairan, saya melihat yang hadir adalah para syabab. Subhanallah, ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Ya. Antum yang memilih untuk berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajiba rabbukum min syabin laisa lahu sabwah. Allah takjub dengan seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah. Apa itu sabwah? Kecenderungan untuk memperturutkan hawa nafsu. Ya. Allah takjub kepada antum semua. Ya, antum bisa ikut latah dengan mereka-mereka yang diistilahkan oleh Ustaz Mansur Salim syafahullah, pemuda-pemuda Birjem dan pemuda-pemuda Birtem, Birin Jembatan dan Birin Tembok, yang lupa dengan jati dirinya, ya, yang tidak mengenal jalan Tuhannya, tidak tahu jalan ke masjid. Alhamdulillah antum ini dipilih oleh Allah. Bersyukurlah dan pertahankan ini. Minta sabat, keteguhan, karena sesungguhnya fitnah itu masih sangat besar. Tidak ada yang aman sebelum kita sampai di surga. Ayyuhal ikhwah. Ya, jadi kembali, Allah takjub min syabin laysa lahu sabwa. Dia mendapatkan naungan khusus di hari kemudian. Bayangkan, kita saja sekarang musim hujan. Kita berada di dalam masjid. Matahari sudah terbenam. AC hidup, ada kipas angin. Saya masih keringatan. Ya. Karena kepanasan. Ya. Bagaimana di hari kiamat yang matahari didekatkan di ubun-ubun kita? Bayangkan. Ayyuhal ikhwah. Tapi ketika matahari didekatkan di ubun-ubun kita di hari kiamat, ada yang merasakan sejuk. Ya. VIP, ya. Siapa mereka di antaranya? Syabun nasya fi ibadati rabbi. Pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Tuhannya. Ya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhannya dan kami tambahkan hidayah kami kepadanya. Seperti para ashabul kahfi, Masya Allah, ya. Mereka pemuda-pemuda kahfi, seperti sahabat-sahabat Nabi yang mengelilingi beliau, yang kata Rasulullah, nasarani asyabab hinama khazalani asyuyukh. Saya dibantu dan ditolong oleh para pemuda pada saat ketika orang-orang tua yang senior meninggalkan saya. Allahu Akbar. Kita mengenal Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu yang ketika beliau meninggal, apa kata Rasulullah? Bergetar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala.
Mengapa bergetar? Karena Allah bergembira dengan kematiannya, kembalinya hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu berapa usia beliau ketika beliau meninggal dunia? 36 tahun. Beliau masuk Islam 30 tahun. 30 tahun masuk Islam, meninggal 36 tahun, cuma 6 tahun kebersamaan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kematiannya Nabi mengatakan bergetar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ketika kita meninggal juga ya Allah Subhanahu wa taala ya senang berjumpa dengan kita insyaallah tabaraka taala. Inilah mungkin ikhwani yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, karena waktu juga membatasi kita. Mudah-mudahan di dalam waktu kembali kita diperjumpakan oleh Allah. Dan terakhir sekali pesan saya agar benar-benar hijrah kita ini sempurna, bukan hijrah sebagaimana yang kita tuliskan di pamflet yaitu palsu, na'udzubillah. Ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar ikut-ikutan, ya tidak sekedar untuk kemudian mencari jodoh misalnya. Ya walaupun insya Allah orang yang berhijrah di jalan Allah juga akan mendapatkan orang yang baik-baik di jalan Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Inni uhibbukum fillah. Semoga Allah mengumpulkan kita di surga Firdaus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.